Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah angkanya persis 1000? Wallahu alam, mungkin bisa lebih. Nah, kalau kamu punya dugaan malam tertentu adalah Lailatul Qadar, perbanyak ucapan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata dasar dari afuwun, tuhibbul afwa dan fa'fu anni adalah kata-kata afwan. Ada 4 kemungkinan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah SWT, hari-hari ini bagi orang-orang beriman, bagi orang Islam, terutama di malam hari, disibukkan oleh upaya dan usaha mereka untuk beriktikaf di masjid, yang diantara maksud dan tujuannya adalah siapa tahu dengan beriktikaf di masjid itu berkesempatan bertemu dengan satu malam yang penuh berkah, yang oleh Al-Quran disebut dengan istilah Lailatul Qadar. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Lailatul Qadar ini terjadi setiap tahun di bulan Ramadan pada 10 malam terakhir, tapi tidak didefinitifkan mana malam yang mana, atau minimalnya adalah pada malam-malam yang ganjil, 21, 23, 25, 27 dan 29. Kenapa kaum muslimin begitu bersemangat untuk beriktikaf? Bahkan bahasanya kadang-kadang diksinya menggunakan berburu Lailatul Qadar. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita tahu bahwa secara umum umur kita itu ya 60-an tahun. Kadang ada bonus-bonusnya dikit sampai 70 atau lebih. Tapi terkadang juga kurang dari 60. Dan 60 tahun itu juga tidak seluruhnya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Apalagi ibadah yang sifatnya murni, atau disebut dengan istilah ibadah mahdhah untuk Allah SWT. Jelas tidak. Jelas tidak. Sehingga kalau dihitung-hitung, ya 60 itu kurang lagi seberapa persen yang kita gunakan untuk ibadah. Nggak usah tahunan lah ya, kita bayangkan saja, seandainya gitu, seandainya suatu malam, sepanjang malam mulai dari azan Isya, lalu kita ibadah sampai subuh, itu rasanya juga tidak akan kuat kita. Beribadah sepanjang malam. Nah, apalagi beribadah sepanjang hari 24 jam. Apalagi beribadah 1 pekan atau 1 Jumat. Apalagi beribadah 1 tahun. Tidak mungkin rasanya. Nah, Allah SWT memberikan fasilitas kepada kita, umat Islam, dengan fasilitas yang namanya Lailatul Qadar. Yaitu dengan 1 malam yang ibadah atau melakukan ibadah atau amal soleh pada malam hari itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan.
atau kalau dibikin tahun kira-kira 83 tahun. Atau 83 tahun lebih 3 atau 4 bulan. Dan itu nilainya ibadah gitu. Ya bagaimana tidak orang beriman, orang Islam itu tidak berburu dan siap berjuang, rela berkorban, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan mungkin juga usaha dan dana untuk beriktikaf di masjid, jagain ini bahasa dalam tanda kutip ya, jagain, berjaga-jaga. Siapa tahu satu di antara malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah inilah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, supaya bagaimana kita bisa mendapatkan prestasi kebaikan kalau ketemu satu kali Lailatul Qadar ya 83 tahun beribadah kepada Allah SWT. Itu kalau satu kali ketemu. Bagaimana kalau 2 kali, dalam arti 2 Ramadan dan seterusnya. Maka ini adalah fasilitas yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita orang-orang Islam, orang beriman itu, untuk mengejar dalam tanda kutip ketertinggalan kita, supaya nasib perjalanan akhir kita di akhirat nanti nasib yang membawa keabadian dalam kebahagiaan yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa itu Lailatul Qadar? Nah, ini sudah dijelaskan oleh Allah SWT di satu surat yang namanya surat Al-Qadar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Singkatnya, Lailatul Qadar di surat Al-Qadar itu 3 poin, kaum muslimin muslimat ya. Pertama, Al-Qadar itu poin pertamanya adalah bobot kuantitatifnya lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah angkanya persis 1000? Wallahu alam, mungkin bisa lebih. Karena orang Arab itu angka 1000 adalah angka terbesar. Mereka tidak mengenal angka 1 juta, itu kan baru bahasa Arab sekarang saja ada istilah 1 juta. Dulu tidak kenal. Kalau mereka mengatakan 1 juta, mereka katakan alf-alf, 1000-1000 gitu. 1000-1000. Jadi angka 1000 itu terbesar. Terbesar. Karenanya ayatnya mengatakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000. Mungkin kita berharap pada Allah SWT yang Maha Pemurah, mungkin lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itu bobot kuantitatifnya. Ada sisi lain dari Al-Qadar ini, poin kedua, yaitu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam yang disebut Lailatul Qadar itu, malaikat-malaikat Allah turun ke bumi, termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Warruhu fiha. Turun semuanya. Turun untuk apa? Ada banyak rahasianya turun ini kaum muslimin muslimat. Tapi saya ambil contoh yang malaikat Jibril saja. Malaikat Jibril ikut turun ke bumi untuk melihat bagaimana dalam tanda kutip nasib Al-Quran yang beliau turunkan kepada Nabi Muhammad dulu. Di malam-malam Al-Qadar itu nasib Al-Quran seperti apa? Apakah masih dibaca oleh kaum muslimin masih berinteraksi dengannya, atau bagaimana? Malaikat Jibril turun untuk melihat itu di antaranya. Itu poin kedua. Dan poin ketiga, Al-Qadar itu adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam bisa dimaknai salam ucapan selamat atau ucapan salam. Jadi malaikat-malaikat turun di antaranya untuk mengucapkan selamat, mengucapkan salam kepada orang-orang beriman yang sukses bertemu dengan Lailatul Qadar. Maksud sukses adalah
bertemu Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berada di tempat yang paling baik yaitu di masjid dan sedang melakukan aktivitas terbaik yaitu munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan salam. Atau salam juga bisa bermakna salam adalah keselamatan. Keselamatan. Malam hari itu adalah malam di mana Allah SWT membuat ketetapan keselamatan dan kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian dan kesentasaan bagi mereka-mereka yang berpeluang mendapatkannya. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, Lailatul Qadar di ayat lain yaitu di surat Ad-Dukhan disebut juga dengan istilah Lailatun Mubarakah. Lailatun Mubarakah, malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi. Nah, seperti apa malam diberkahi itu? Ayat selanjutnya mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Menurut para ahli tafsir dari kalangan salafus soleh dan ulama-ulama berikutnya, bahwa pada malam yang namanya Lailatul Qadar itu, yang juga bernama Lailatul Mubarakah itu, Allah SWT akan dalam tanda kutip ya, menetapkan, walaupun ketetapan sudah ada sejak sebelum ada langit dan bumi, tapi ini informasi yang sampai kepada kita berdasarkan hadis-hadis sahih, dari sahih, Allah akan membuat ketetapan bagi setiap hambanya untuk 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan. Nah, kita juga ingin di malam yang disebut Lailatul Qadar itu Allah membuat ketetapan-ketetapan yang terbaik bagi kita di dunia dan juga bagi kita di akhirat untuk 1 tahun ke depan sampai bertemu Lailatul Qadar tahun depan kalau Allah berikan kesempatan pada kita. Nah, itulah yang dimaksud yufraqu kullu amrin hakim. Dan ini ada hubungan juga dengan istilah al-qadar yang salah satu maknanya adalah takdir. Takdir artinya ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 1 tahun ke depan kita ingin ketetapan seperti apa? Nah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau saya punya dugaan bahwa malam tertentu di 10 malam terakhir Ramadan itu adalah Lailatul Qadar, doa apa yang perlu aku panjatkan kepada Allah SWT?" Itu pertanyaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, kalau kamu punya dugaan malam tertentu adalah Lailatul Qadar, perbanyak ucapan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doanya pendek, kaum muslimin muslimat yang Allah Ta'ala, mudah dihafal. Dan saya yakin kaum muslimin muslimat sudah menghafalnya. Tapi menarik, pada kesempatan ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang makna doa ini. Kata kunci atau keyword dari doa ini adalah kata-kata afuwun fa'fu anni. Afuwun fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa dan fa'fu anni. Kalau kita telusuri dalam bahasa Arab, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kata dasar dari afuwun tuhibbul afwa dan fa'fu anni adalah kata-kata afwan. Ini anak-anak muda itu biasa itu menggunakan kata-kata afwan ini. Dalam bahasa Arab, afwan itu ada 4 kemungkinan makna. Ada 4 kemungkinan makna. Kemungkinan pertama adalah afwan bermakna penghapusan catatan. Jadi pada saat kita mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, seakan-akan kita memohon kepada Allah SWT dengan mengatakan, ya Allah, zat yang maha penghapus. Penghapus apa nih? Penghapus catatan-catatan buruk. Mungkin juga wallahu a'lam takdir-takdir yang buruk, mungkin juga. Allah adalah afun. Dan Allah mencintai al-afwa, mencintai perbuatan yang namanya menghapus yang buruk-buruk itu. Oleh karena itu, fa'fu anni, hapuslah catatan-catatan buruk,
atau dalam tanda kutip wallahu alam ini takdir-takdir yang buruk yang akan terjadi pada diriku. Nah, malam Lailatul Qadar karena Allah akan menentukan takdir kita 1 tahun ke depan menurut sebagian ulama dipahami seperti itu, dan ini didasarkan juga pada hadis-hadis sahih. Maka kita perbanyak doa itu supaya di malam yang disebut Al-Qadar itu Allah menghapus catatan-catatan buruk kita 1 tahun yang lalu dan menghapus kemungkinan-kemungkinan takdir yang buruk yang Allah kehendaki untuk terjadi 1 tahun yang akan datang. Maka kita perbanyak doa itu. Momentumnya 1 malam, tapi manfaatnya paling tidak 1 tahun ke depan. Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Maka jangan sungkan-sungkan kaum muslimin untuk memperbanyak doa itu di malam-malam 10 terakhir ini. Itu kemungkinan makna pertama. Kemungkinan makna kedua adalah afwan, itu juga bisa bermakna taufik dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Berarti pada saat kita mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni adalah seakan-akan kita mengatakan ya Allah, zat yang maha memberikan taufik dan bimbingan serta ketepatan pilihan kepada kita, yang mencintai bimbingan yang baik untuk hamba-hambanya, berikanlah bimbingan yang baik itu kepada kita untuk 1 tahun yang akan datang. Itu kalau makna kedua. Kemungkinan makna ketiga adalah afwan bermakna, afwan ini ada hubungan dengan kosakata yang sudah menjadi bahasa Indonesia kaum muslimin, ya, yaitu afiat. Kan kalau kita tanya seseorang, apa kabarnya? Dia jawab, alhamdulillah, sehat wal afiat. Nah, afiat itu apa afiat? Ini ada hubungan dengan afwan, afwan. Afiat itu artinya selamat secara fisik, selamat keluarga, selamat harta, atau mana lebih umum, tidak terjadi sesuatu yang buruk pada diri sendiri, pada keluarga, pada harta, dan yang semua berhubungan dengan kita. Maka pada saat kita mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, seakan-akan kita berkata dan memohon pada Allah, ya Allah, zat yang maha memberi keselamatan, zat yang maha memberi kesehatan kepada kita, pada hambanya, berikanlah keselamatan dengan kesehatan itu untuk diri saya, keluarga saya, harta saya, dan semua berhubungan dengan diri saya. Berikanlah semua itu kepada saya melalui doa yang engkau kabulkan ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian keempat dari kata afun adalah, afun dalam bahasa Arab itu juga maknanya kecukupan dan keluasan atau kelebihan rezeki. Maka pada saat kita mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, seakan-akan kita memanjatkan doa kepada Allah, ya Allah, zat yang maha pemberi rezeki, zat yang maha menganugerahi, berikanlah kecukupan, keluasan rizki kepada diri saya, karena engkau adalah zat yang mencintai untuk memberikan kecukupan dan keluasan rizki itu kepada para hambanya. Nah, inilah makna keberkahan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, yang perlu kita gunakan diksi tadi ya, perlu kita buru di malam-malam 10 terakhir ini. Sekali lagi, perburuannya tidak sepanjang tahun kaum muslimin, hanya 10 malam terakhir, bahkan pahit-pahitnya kita nggak sanggup, yang ganjil-ganjil saja, tetapi keberkahannya akan kita rasakan selama 1 tahun ke depan untuk urusan kehidupan dunia kita sampai kepada urusan akhirat kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara kita, bahkan untuk umat manusia semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.